Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa baik ya. Kali ini anak-anak sekalian akan belajar kembali dengan melihat video. Silahkan siapkan buku LKS-nya sambil menyimak videonya. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang matematika. Bab yang pertama adalah alat ukur baku panjang. Ya, alat ukur baku panjang ini adalah alat untuk mengukur suatu panjang. Jadi ini adalah pengenalan alatnya dulu. Alat-alatnya bagaimana, cara mengukurnya bagaimana. Seperti itu ya. Terus kita langsung lanjut saja di gambar halaman 3. Ya, di sini halaman 3. Ada yang pertama adalah meteran lipat. Yang kedua ada meteran kain. Ada penggaris, ada meteran gulung kecil, ada meteran gulung yang besar. Meteran lipat pasti anak-anak ada yang punya. Kalau ini mirip seperti penggaris yang dilipat. Ya, lipatan di sini, tahu ya. Terus ada meteran kain, ada penggaris, ada meteran gulung kecil. Kalau 3 ini nanti akan saya berikan contohnya. Kalau yang terakhir ini kebetulan saya tidak punya. Ini nanti bisa sangat panjang sekali, bahkan 10 meter, 20 meter, ada yang sampai 30 meter. Itu ya. Contohnya sekarang ada meteran kain. Ya, seperti ini. Contohnya adalah ini. Kebetulan saya punya ini meteran kain. Angkanya kecil-kecil. Di sini ada angka 1 ketutup, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini adalah sentimeter yang kecil ya. Ini bisa dilipat-lipat kayak ular ya. Panjangnya sampai 150. Dan yang besar itu adalah inci. Ini jarang dipakai kalau ini ya. Biasanya yang dipakai adalah sentimeter. Sama seperti yang ada di buku ini, satuan yang umum digunakan untuk pengukuran baku adalah sentimeter. Dan yang kedua ada meter. Nanti akan kita pelajari dua-duanya. Lalu di sini sentimeter ya. Ini adalah meteran kain. Ini bergulung-gulung seperti ini, kayak tali pita. Terus yang berikutnya ada penggaris. Kebetulan saya punya ini ada 3. Ada 3 ya. Maaf silau ya. Semoga angkanya bisa terlihat. Kalau ini adalah stainless atau besi ya. Nolnya dari tepi sini 1, 2 sampai 20. Kalau ini panjangnya 20, sebaliknya juga ada. Ini adalah ini, kelihatan ya. Ini adalah inci. Kemudian ada lagi berikutnya. Ini sama stainlessnya tapi panjangnya beda. Panjangnya beda. Ini sampai 30 cm. Kalau sebaliknya itu adalah inci. Panjangnya sepanjang 12 inci ya. Yang dipakai biasanya yang kecil-kecil, yang pendek-pendek ini, yang angkanya agak rapat. Itu ya. Kemudian ini saya juga punya penggaris yang sudah jadul, sudah patah-patah, ini sudah bekas ya. Ini sampai 20, tapi masih bisa dipakai ini karena angkanya masih genap. 0, 1, 2 sampai 20. Yang bawah lagi ada inci. Ini 0, 1 sampai 8. Kalau yang merah biasanya jarang dipakai. Kalau anak-anak sekalian memakainya adalah yang hitam. Itu. Terus kemudian saya juga punya lagi sekarang meteran
gulung yang kecil seperti ini. Ini adalah meteran bangunan ya, biasanya dipakai oleh tukang-tukang untuk mengukur rumah, mengukur kayu, mengukur lemari, pintu, jendela dan sebagainya. Ada di sini dua angka. Yang kecil kembali, yang rapat-rapat ini ya, yang rapat-rapat ini adalah sentimeter. Yang jarang-jarang ini yang atas adalah inci gitu ya. Biasanya yang dipakai tetap yang rapat, jangan lupa ya anak-anak ya. Terus kemudian kita langsung lanjut lagi ke halaman berikutnya. Itu tadi sekilas pengenalan alatnya. Kalau fungsinya jelas ya, fungsi-fungsinya, kegunaannya jelas. Ini meteran lipat, biasanya juga bisa dipakai untuk mengukur apa saja, yang penting bendanya lurus, tidak melengkung-lengkung ya. Meteran kain tentu saja untuk mengukur kain. Penggaris ini bisa untuk mengukur barang yang lebih kecil atau pendek-pendek karena panjangnya terbatas 20 sampai 30 cm tadi. Bisa mengukur kertas, buku, pensil dan sebagainya. Pokoknya yang pendek-pendek. Meteran gulung kecil ini untuk mengukur bahan bangunan yang pendek. Kalau alat meteran gulung yang besar itu biasanya untuk mengukur jalan. Kalau anak-anak sekalian sedang berada di jalan raya, ada pengerjaan pengaspalan jalan dan sebagainya, pasti pakainya meteran gulung yang besar, tidak mungkin pakai penggaris ya. Langsung lanjut ke sini tentang cara mengukurnya sekarang. Ini yang paling penting karena banyak sekali dari anak-anak yang belum tahu cara mengukur yang benar ya. Di sini ada angkanya, nanti akan kita coba semuanya. Disingkirkan dulu. Saya sudah punya contohnya, ada di sini pulpen dan juga pensil warna, ada dua ya, pulpen yang pendek, pensil warna yang pendek, pulpen yang panjang. Coba kita ukur dulu. Di sini letak banyak yang letak kesalahannya anak-anak di sini. Kalau mengukur kebanyakan dimulai dari angka 1 ya. Di sini ada 1. Itu adalah salah. Kalau mengukur anak-anak sekalian harus dari 0. Ini seperti anak yang berjalan. Misalkan anak-anak sekalian berjalan di sini, berdiri di sini, kemudian jalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi panjang pensil warna ini adalah 8 cm, bukan 9. Kalau dimulai dari 1 ya pasti juga 9. Kalau berjalan dari sini, coba melangkah 2, 3, 4 itu salah ya. Kalau mengukur harus dari 0. Kemudian yang berikutnya, saya punya pulpen. Coba kita ukur berapa panjang pulpennya. Kelihatan di sini 14, 0 ya. Kalau dimulai dari angka 1 justru malah salah, panjangnya jadi 15 ya. Ini kalau diukur pakai semua penggaris atau semua meteran sama saja. Coba kita lihat dari ini, panjangnya berapa. Dimulai dari 0, 8 ya. Kelihatan? Betul, 8. Dimulai dari 0. Berapa panjangnya? Kenapa 4? Di sini ada angka 10. 1, 2 dan seterusnya 10. Setelah 10 pasti 11, 12, 13 dan seterusnya sampai 14. Ya, ini untuk memudahkan penggarisnya. Karena apa? Ini sampai 5 meter atau 500. Kalau nanti ditulis 100 angkanya penuh. Ya. Jadi beda-beda. Terus kita lanjut lagi.
ke soal. Coba kita kerjakan bersama-sama. Anak-anak silahkan pakai pensil. Ini saya harus pakai pulpen nanti agar angkanya lebih kelihatan. Kalau pakai pensil biasanya silau ya. Coba kita ukur. Di sini panjang lidi, ini ada lidi, panjangnya berapa ini angkanya? Jawabannya adalah